atau dia bab 38. Tidak ada posisi yang cocok selain menjadi istriku. Urusan dengan Ibu Andin telah selesai. Nani telah mendapatkan solusi dengan meminta bantuan Robi. Sekarang dia hanya harus menghubungi sekretaris Ibu Andin. Jangan pergi dulu, ujar Nani dan berlalu masuk ke dalam gang. Yayu dan Chef Robi menatap kepergian wanita parubaya itu. Bu, mau kemana? Panggil Yayu. Tapi ibunya telah berlalu cukup jauh. Tinggallah Yayu dengan Chef Robi. Dia melirik pria yang sedari tadi terus menatapnya. Chef, terima kasih karena telah mau membantu kami. Iya Yu, apapun akan aku lakukan untukmu. Kata-kata itu bukan kata yang romantis, tapi entah kenapa Yayu merasa gugup. Pria itu telah berulang kali mengatakan perasaan kepadanya, tapi dia tidak pernah menanggapi, dan sekarang pria itu kembali mengungkapkan. Kegugupan itu terjadi karena pria itu mau membantunya, tapi tidak ada imbalan yang diberikannya, hanya ucapan terima kasih yang bisa diucapkannya. Tidak berapa lama, ibunya kembali. Ini, ujarnya sembari memberikan sesuatu ke Robi. Apa ini, Bu? Tanya Robi yang tidak mengerti. Nani sedang mengatur nafasnya yang ngos-ngosan. Dia berlari dari gang ke kos. Begitupun sebaliknya. Ketika pernafasan telah normal, Nani mulai menjelaskan. Ibu pinjam ponselmu, ujarnya. Yayu punya, timpal Yayu bingung. Dia punya ponsel, tapi ibunya malah meminjam ponsel orang lain. Iya, ibu tahu, tapi ibu mau meminjam ponselnya, saut ibunya sembari mengulurkan tangannya ke arah Robi. Dia tidak mau nomor anaknya diketahui orang lain. Jika ada yang menghubungi, maka Robi lah akan menjawab panggilan itu. Pria itu mengeluarkan ponselnya, lalu mulai menekan nomor yang ada di dalam kartu nama. Halo, saut seseorang yang berada di ujung sana. Ini aku Nani, ibunya Yayu. Oh iya Bu, bagaimana? Tanya pria yang merupakan sekretaris Ibu Andin. Aku sudah memutuskan kalau pertunangan itu tetap lanjut. Baik kalau begitu, selanjutnya silakan ibu datang ke butik. Kita akan mengukur baju ibu dan Yayu di sana. Pria di ujung sana menyebutkan alamat butik. Bisa besok? Tanya Nani lagi. Anaknya mau berangkat kerja, tapi pria di sana menyuruhnya dan juga Yayu segera ke butik. Tidak bisa, waktu pertunangan tinggal beberapa hari lagi. Jadi silakan datang sekarang. Tapi, dasar, gerutu Nani sembari menatap ponsel Robi. Ada apa Bu? Tanya Yayu. Ditutup. Kita harus datang sekarang ke butik. Mereka sedang menunggu kita di sana. Sekarang? Tanya Yayu memastikan. Bukan Yu, tahun depan, saut ibunya sembari merapatkan giginya. Ya sekarang, saut ibunya sewot. Tapi Yayu mau kerja. Izin bisa kan? Ya nggak bisa. Yayu masih dalam masa percobaan. Kalau ada absen, yang ada kontrak tidak diperpanjang. Nani menimbang-nimbang ucapan anaknya. Anaknya akan menjadi pengangguran. Tapi dengan menjadi pengangguran, dia bisa membawa anaknya balik. Karena itu adalah tujuan utamanya, membawa Yayu kembali. Nanti kita pikirkan. Sekarang kita selesaikan urusan kita dengan wanita itu. Ujar ibunya lalu menatap ke arah Robi. Kamu jangan pergi. Antarkan kami ke butik. Nani segera berlalu meninggalkan Yayu dengan Chef Robi. Pria itu dapat melihat jika Yayu sedih. Jangan terlalu memikirkan pekerjaan. Aku bisa mencarikan pekerjaan baru untukmu. Benar, Chef? Tanyanya dengan mata berbinar. Pria itu menganggukkan kepala. Aku membutuhkan seorang koki. Aku tidak bisa memasak. Ya, bisa memasak, tapi hanya masakan rumahan. Untuk makanan Eropa, aku tidak bisa. Jadi sepertinya jangan koki. Aku masih terlalu jauh untuk posisi itu. Tolak Yayu. Jadi, posisi apa yang kamu inginkan? Selain koki, menurut Chef Robi, posisi apa yang bagus untukku? Pria itu mengerutkan dahinya. Jika ditanya posisi apa yang cocok untukmu adalah menjadi istriku. Seketika wajah Yayu merona merah. Pria itu sedang merayu atau sedang berbicara melalui hatinya. Tidak ada posisi yang cocok untukmu selain menjadi istriku, ujarnya pelan. Kata-kata itu sangat menghanyutkannya. Sampai-sampai Yayu enggan untuk mengangkat kepalanya. Lihat aku yuk. Yayu masih saja menunduk. Apa ada aku di sana? Chef Robi menunjuk ke arah trotoar yang sedang mereka injak. Ah, Chef Robi, rengeknya lalu memukul lengan pria itu. Dan pria itu memegang tangan Yayu sampai mereka saling memandang. Nani yang baru saja datang melihat itu. Dia terdiam ketika melihat anaknya sedang dipegang Chef Robi. Biasanya dia akan ngomel dengan pria yang berhubungan dengan anaknya. Terutama pria itu masih ada hubungan dengan Adlan. Tapi hari ini, dia hanya menatap anaknya dan Chef Robi dari jauh. Yayu buru-buru melepaskan tangannya dari genggaman pria itu. Dia terlihat gugup. Saking gugupnya, dia merapikan rambutnya dengan cara menyelipkan rambut di belakang telinga secara berulang kali. Dia terus melakukan itu padahal rambutnya telah rapi. Bagaimana? Apa kamu mau posisi itu? Tanyanya lagi. Yayu bingung. Dia melirik ke arah samping dan ke belakang. Lalu tatapannya menatap ibunya sedang berdiri tidak jauh dari mereka. Itu ibu. Yayu segera menghampiri ibunya, meninggalkan Chef Robi dengan pertanyaan yang belum terjawab.
Silakan Bu. Robi membukakan pintu untuk Nani dan juga Yayu. Setelah itu dia memutari mobil dan duduk di belakang setir. Dia seperti seorang sopir yang sedang membawa dua majikan. Bu, Yayu memperhatikan ibunya yang sedari tadi hanya diam, tidak banyak berkata-kata seperti sebelumnya. Iya, kenapa ibu diam? Tidak ada. Sampailah mereka di sebuah butik yang disebutkan sekretaris Ibu Andin. Kamu juga ikut turun, ujar Nani ke Robi. Kenapa Bu? Tanya Robi balik. Kalau mereka tanya, nanti kamu jawab kalau kamu kekasih Yayu. Robi menganggukkan kepalanya dan ikut turun dari mobil menuju butik. Begitu sampai butik, tidak ada Ibu Andin ataupun sekretarisnya. Di mana mereka? Gumam Nani sembari memperhatikan sekeliling butik. Sampai datang seorang wanita yang bekerja di butik. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Saya tadi disuruh datang ke butik, sahut Nani. Siapa nama ibu? Tanya wanita itu lagi. Saya Nani. Dan itu? Pekerja butik menunjuk ke arah Yayu. Yayu. Oh, mari silakan. Wanita itu segera membawa Nani dan Yayu menuju tempat khusus. Mereka masuk ke dalam ruang tunggu yang hanya digunakan untuk orang-orang berduit. Silakan duduk. Yayu dan Nani duduk di sofa. Begitupun dengan Robi ikut duduk. Mereka dapat melihat keadaan butik yang tidak terlalu ramai. Dan juga dapat melihat banyaknya gaun dan juga berbagai model pakaian wanita ada di sana. Disusun sangat rapi sesuai dengan model. Ini kebaya yang akan digunakan untuk anak ibu. Sebuah kebaya diletakkan di atas meja. Ini pilihan siapa? Tanya Nani. Ibu Andin. Apa tidak ada warna lain? Ada banyak Bu, tapi ini permintaan Ibu Andin, ujar wanita itu lagi. Berapa harga kebaya ini? Tanya Yayu yang penasaran dengan kebaya pilihan Ibu Andin. 50 juta. Apa? Nani dan Yayu kaget ketika mendengar nominal yang disebutkan. Mahal amat, gumam Nani. Silakan dicoba kebayanya. Kami ingin melihat bagaimana yang perlu diperbaiki. Mendengar harga yang sangat mahal bukan membuat Yayu senang, melainkan takut. Yuk sana. Takut Bu. Yayu seperti bawa 3 motor. Sahutnya ngeri dengan harga yang disebutkan pihak butik. Sudah, cepat sana. Nani segera membawa anaknya ke kamar pas. Setelah selesai mengganti kebaya itu, dia segera keluar dan ketika itu, Chef Robi melihatnya. Pria itu langsung berdiri ketika melihat Yayu yang sangat cantik, padahal tanpa riasan, dan rambutnya juga dikucir, tapi tetap membuat Chef Robi terpesona. Dia terus memperhatikan semua yang dilakukan Yayu. Ketika pihak butik menyuruhnya mengangkat tangan, Chef Robi malah membayangkan jika Yayu sedang menari. Dan ketika wanita itu berputar, juga diperhatikan. Cantik. Gumamnya lalu diam-diam memotret Yayu. Setelah pihak butik selesai dengan kebaya Yayu, dilanjut dengan kebayaan ibunya. Wanita itu juga melakukan fitting kebaya. Lalu Yayu duduk di sebelah Chef Robi. Pria itu sampai memutarkan kepalanya untuk melihat Yayu. Ada apa, Chef? Tanyanya heran. Pria itu sampai tidak berkedip melihat Yayu. Apa kamu siap mengisi posisi yang kosong di sampingku? Pria itu mengulang pertanyaan yang tadi. Yayu berpikir tidak ada pertanyaan itu lagi, tapi pria itu kembali bertanya. Bersambung.